Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan taujih yang mengangkat tema tingkatkan iman dan tinggalkan pacaran. Iman secara bahasa adalah tasdik, membenarkan, sedangkan secara istilah iman adalah keyakinan di dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah menciptakan manusia untuk bertujuan agar beribadah kepadanya dan untuk diuji kelak nasib mereka di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Orang yang hidup tanpa iman bagaikan rumah tanpa pondasi dan akar yang tidak kuat. Ia bisa rapuk, bahkan dia tidak bisa menyelamatkan orang yang ada di dalam rumah tersebut. Begitupun iman dalam diri manusia, ia bisa menyelamatkan dari kesesatan, keterpurukan, dan dari berbagai bencana yang ada di dalam diri manusia. Kewajiban kita sekarang ini adalah bagaimana kita menjaga dan memperkokoh keimanan kita dari hal-hal yang merusak iman. Yang pertama adalah bersemangat dalam menimba ilmu agama, karena ilmu agama adalah pondasi dari semua kebaikan. Rasulullah bersabda, siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di dunia maupun di akhirat, maka Allah akan pahamkan tentang ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, adapun orang-orang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya makin kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Yang ketiga adalah menjauhi yang dapat merusak iman. Di antara pergaulan yang dapat merusak keimanan kita adalah cinta pada dunia dan dosa-dosa yang dapat meracuni hati serta keimanan kita. Di antara dosa-dosa yang sering dilakukan oleh para remaja sekarang ini adalah pacaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, boleh tidak saya bertanya, siapa yang di sini sudah punya pacar? Na'udzubillahi min dzalik. Salah satu tanda lemahnya iman memiliki kekasih atau pacar. Ayo, siapa yang tahu apa itu pacaran? Pacaran sering diartikan sebagai proses mengenal antara lawan jenis yang diwujudkan dalam ikatan yang tidak halal. Karena tidak halal, sudah pasti aktivitas tersebut sangat dimurkai oleh Allah. Coba lihat saja orang yang berpacaran, jalan berduaan, berpegangan tangan, ngobrol berduaan dengan panggilan sayang-sayangan seperti beb, yang, yayang. Bukankah itu dilarang dalam Islam?
Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah jelas bahwa pacaran adalah perbuatan yang sangat zina. Karena bukan ajaran Islam, bukan budaya Indonesia, ya hanyalah adat kebiasaan diadopsi oleh masyarakat kita dari budaya Barat. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina, yang artinya dan janganlah kalian mendekati zina. Yuk kita tinggalkan pacaran yang sudah hijrah, jangan ada lagi yang pacaran. Kita berjanji jangan ada dusta di antara kita. Katakan putus, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang kusesali. Wassalamualaikum warahmatullahi